Hey guys, Delisan balik lagi menawarkan film-film terbaru yang bisa kalian saksikan di rumah aja. Nah, di video kali ini, Delisan baru saja selesai nonton film bergenre horror misteri karya Thomas Robert Lee yang baru saja dirilis di Oktober 2020 ini. Nama filmnya adalah The Curse of Audrey Ansar. Sejak banyaknya film horor yang mengangkat cerita tentang misteri sebuah desa misterius yang memiliki budaya aneh ataupun terkena kutukan, seperti The Witch karya Robert Eger, kemudian yang terbaru Midsommar karya Ari Aster, dan juga masih banyak film lainnya, kesuksesan film ini membuat banyak sekali film-film lain mengikuti jalan cerita seperti itu. Genre yang sama juga diterapkan dalam film The Curse of Audrey Ansar ini, di mana film ini juga masih mengangkat tema sebuah desa terpencil, wabah, hingga penganut aliran sesat. Berlatar tahun 1973, The Curse of Audrey Ansar ini menceritakan kehidupan seorang wanita muda bernama Audrey yang punya kekuatan aneh yang sangat misterius, guys. Artis pendatang baru Jessica Reynolds yang berperan sebagai Audrey ini adalah seorang anak dari ibu bernama Agatha. Agatha dan Audrey ini hidup menyendiri tinggal di pinggiran sebuah desa yang dihuni oleh orang-orang Kristen Irlandia Tahar pada tahun 1983, dan desa ini sangat terisolasi dari penduduk-penduduk modern lainnya. Desa terpencil ini ternyata mengalami wabah berkepanjangan selama 17 tahunan, guys. Telah terjadi peristiwa misterius yang menyebabkan ladang menjadi tidak subur, dan sekarang orang-orang di desa ini menjadi sangat miskin. Tambah sialnya lagi, penyakit-penyakit juga menyebar dengan sangat mudah, mulai dari anak-anak, binatang peliharaan hingga ke tanaman, mati secara misterius. Semua ladang warga juga gersang dan tidak menghasilkan selama belasan tahun itu. Dalam nasib sial seperti itu, warga sangat terheran-heran dengan pertanian Ensau, yaitu ladang milik Agatha, yang ternyata tidak terkena dampak dari wabah tersebut. Ladang Agatha ini justru sangat subur, makmur, ternaknya sehat, dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dengan keanehan seperti itu, ditambah lagi dengan Agatha yang selalu menyendiri, ia ini tidak mau berbaur dengan warga setempat, semakin membuat warga ini geram dan sangat curiga bahwa Agatha ini mengikuti sebuah aliran sesat agar terhindar dari wabah. Agatha juga tidak pernah mau barter hasil tani dengan warga setempat. Ternyata Agatha tidak mau banyak warga berdatangan ke rumahnya. Nah, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, Agatha ini sedang menyembunyikan seorang anak perempuan dari warga sekitar. Dalam kondisi anaknya yang memiliki kekuatan berbahaya, selain itu, Audrey ini juga punya paras yang sangat cantik yang membuat orang tertegun jika melihatnya. Audrey adalah kunci kemakmuran mereka dan juga pengikut-pengikut sesat lainnya. Di awal film, kita melihat momen ketika Agatha dan Audrey ini ingin pergi ke perkumpulan aliran sesatnya itu dan dihadang oleh warga setempat yang tengah mengalami musibah karena anaknya tewas dan sedang dimakamkan. Pria ini tersinggung dengan Agatha yang tidak menghormati masa berkabungnya dengan lewat begitu saja di tengah pemakaman dengan membawa hasil panen yang melimpah. Audrey yang bersembunyi di dalam kotak di gerobak melihat ibunya dianiaya semena-mena. Nah, sejak kejadian itulah, Audrey yang merasa bahwa dia ini punya kekuatan yang bisa membalaskan dendam atas perbuatan pria tersebut, mulai melancarkan aksinya untuk membunuh warga secara perlahan. Dengan mantra-mantra yang dimilikinya, beberapa keluarga di desa ini menderita penyakit aneh dan sengsara hingga akhir film. Sepanjang film kalian akan diajak melihat bagaimana sesatnya si Audrey ini, guys. Dia bukan hanya sekedar objek ritual saja, tetapi dia adalah bagian dari para penyihir kejam yang tidak segan-segan membunuh. Warga banyak juga yang tertipu dengan kecantikan, serta terpengaruh dengan mantra yang dilancarkan oleh Audrey. Kesengsaraan tidak pernah berhenti menimpa warga hingga akhir filmnya. Agatha sendiri sebagai ibu sudah berusaha keras untuk menasihati, serta membatasi aksi dari Audrey. Tapi apalah daya, anaknya itu sudah beranjak dewasa, bahkan lebih kuat dari ibunya. Hingga filmnya berakhir pun, masih banyak tanda-tanda tanya yang membuat kita penasaran dengan sosok si Audrey ini, guys. Secara keseluruhan, The Curse of Audrey Ansar ini membawa alur cerita yang rumit dan tidak biasa. Ceritanya menarik untuk kita ikuti, meskipun memang terkadang kita merasa bahwa pengembangan skenario-nya memang masih tergolong kurang. Tapi film ini sama sekali bukan film horor yang penuh jumpscare mengerikan seperti yang lainnya. Justru The Curse of Audrey Ansar ini memaksa kita untuk memahami dan mencari jawaban dari misteri yang telah terjadi. Setiap karakter juga memerankan perannya dengan sangat baik, meskipun memang kita merasa bahwa karakter utama si Audrey ini bisa saja diberikan aksi yang lebih besar lagi. Jika perannya dieksplor lagi, jelas film ini akan semakin menarik. Oh iya, jika kalian menyaksikan film ini, jangan kaget dengan adegan-adegan sadis, sayat menyayat, ulat-ulat yang bertebaran. Jelas film ini untuk kalian yang cukup umur, guys. Tapi buat yang takut dengan adegan darah, di aplikasi Klik Film sendiri, film ini sudah lolos sensor dan di-blur agar nyaman ditonton oleh keluarga.
The Curse of Adrian Shaw ini mengambil pendekatan yang lebih psikologis pada penggambaran sihir dan masyarakat lokalnya. Jelas sang sutradara ini tidak perlu banyak menjelaskan asal si penyihir, tapi memang dalam film ini, mereka ini langsung ke inti masalah yang dibuat oleh si Audrey. Jelas cara penyutradaraan seperti ini terbukti menjadi poin kuat dari film dan bagian dari kehancurannya. Sinematografi dan scoring berjalan sesuai dan mendukung setiap momen di dalam filmnya. Kita bisa melihat bagaimana suasana tahun 70-an benar-benar terasa dalam film ini. The Curse of Adrian Shaw sendiri mungkin tidak mencapai tingkat tinggi dari genre film horror folk seperti film sejenisnya. Tapi sutradara di sini berhasil untuk menawarkan pengalaman berbeda di mana kalian akan diperlihatkan elemen kejutan yang tidak biasa, guys. Jelas Lee punya gayanya sendiri yang sangat kuat yang ditanamkan dalam film ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, meskipun sebegitu parahnya bencana melanda, warga di film ini begitu kompak dan berserah kepada Tuhan mereka. Memang The Curse of Adrian Shaw ini adalah film dengan biaya produksi rendah dan bukan film yang terbaik, tapi jelas memberikan kesan setelah kalian menyaksikan film horor satu ini. Di akhir review, Daliskan memberikan skor 69 dari 100 untuk The Curse of Adrian Shaw. So, buat kalian penasaran, film ini sendiri sudah tersedia juga di aplikasi Klik Film. Hanya dengan 20 ribuan saja, kalian bisa menyaksikan The Curse of Adrian ini dan ratusan film-film box office lainnya. Cara pembayarannya juga tergolong gampang, guys. Kalian bisa menggunakan GoPay, OVO, dan juga pulsa. So, buat yang penasaran, langsung saja cek aplikasi Klik Film. Oke guys, sampai di sini dulu review kita hari ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daliskan mengupload video setiap harinya. Thank you guys.